dipakai di sekeliling kita ya. Oke. Grafik karakteristik dioda penyearah atau dioda junction itu seperti ini, kan ini sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi, ini grafik karakteristik itu berarti ini sumbu X-nya adalah dioda, sumbu Y-nya adalah sumbu X-nya adalah tegangan dioda, sumbu Y-nya adalah arus dioda. Kemudian, di sini berarti ketika dia 0 tegangan 0 ya di sini ya. Nah, ketika semakin ke sini semakin positif ya tegangannya, sedangkan semakin ke sini semakin negatif. Artinya kalau dibias dengan tegangan negatif, berarti dia sebenarnya dibias balik. Makanya ini kita sebut sebagai daerah reverse ya atau reverse region. Sedangkan forward region itu adalah ketika kita membias maju suatu dioda. Jangan lupa dioda itu punya knee voltage atau junction voltage ya. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai apa itu namanya kemarin lupa. Intinya dia tegangan. Oh iya, jadi timnya itu. Oh, itu di anu ya, Teams-nya PJM ya? Iya, tapi belum dibagikan linknya. Heeh. Tadi itu saya mau cancel itu, tapi ternyata yang nge-cancel malah yang pertemuan yang ini. Jadi ini kalau ini kan depletion layer-nya ya. Nah, ini depletion layer kan. Ini tipe P, ini tipe N. Nah, depletion layer itu terbentuk di junction-nya ini ya. Maka dia akan punya tegangan potensial karena ada dipol listriknya ya. Kemudian di situlah, di tegangan situlah kalau misal tegangannya melebihi voltage junction, maka arusnya akan langsung naik begitu ya. Jadi istilahnya dia bisa mengalirkan arus, makanya arusnya jadi semakin besar nilainya. Nah, kemudian jangan lupa di reverse region kita punya breakdown voltage. Jadi kalau kita beri dia tegangan dan kita bias balik atau reverse bias mencapai tegangan breakdown voltage-nya, maka dia akan rusak ya diodanya. Makanya jadi bisa mengalirkan arus, sudah tidak bisa menahan lagi. Padahal kalau kita membias balik suatu dioda, maka dia bisa seharusnya arusnya tertahan begitu ya, ke blok. Tapi ini tidak, karena dia sudah mencapai breakdown voltage-nya. Nah, kembali lagi, ini kalau dioda biasa ya, dioda penyearah itu seperti ini, atau dioda junction. Ya, memang dia kan fungsinya sebagai penyearah memang ya. Jadi, makanya disebutnya dioda penyearah, atau ada yang menyebutnya dioda junction, itu sama aja. Jadi merefer ke dioda yang biasa seperti ini ya, yang simbolnya hanya seperti ini saja. Lalu ini contoh dioda khusus ya, ada dioda Zener. Ini juga salah satu dioda yang banyak dipakai, biasanya untuk voltage regulator ya, atau pengatur tegangan. Nah, bagaimana prinsip kerja dioda Zener? Dioda Zener itu adalah dioda yang dioptimasi untuk dapat bekerja pada daerah breakdown. Jadi berbeda dengan dioda penyearah yang justru kita daerah aktif dioda Zener. 20. Nah, ini ya, apa namanya? Dia justru bekerja kalau dioda Zener itu di daerah breakdown. Jadi kita beri dia tegangan balik ya. Tegangan balik kita bias dia dengan bias balik, reverse bias untuk dioda Zener. Nah, kemampuan dioda Zener itu diperoleh dengan cara mengatur tingkat doping tertentu pada semikonduktor. Dioda Zener itu dioperasikan pada daerah breakdown saat dioda dibias mundur. Ya. Jadi berbeda dengan dioda junction biasa.
Justru kita pakai dioda Zener dengan kita berikan dia bias mundur. Kurva karakteristiknya, sebenarnya kalau kurva karakteristik dioda Zener karena dia ada di dioperasikannya di area breakdown, maka ya kita ambil yang sebelah kiri saja ya dari grafik karakteristik diodanya. Kita bias balik, kemudian untuk memperoleh grafik karakteristiknya sama, berarti kita perbesar semakin kita perbesar tegangannya, kemudian kita gambar grafik karakteristiknya ya. Jadi ketika dibias balik seperti ini atau dibias mundur, kita kasih dia tegangan 2 volt misal. Berarti kan di sini min 2 ya. Nah, min 2 itu dicek berapa arusnya yang mengalir di dioda tersebut. Dan begitu seterusnya sampai bisa digambar seperti ini. Nah, untuk IS atau ini IZ ya harusnya. IS itu sama dengan VS dikurang VZ per RS. VS ini adalah tegangan sumber dikurang VZ. VZ itu adalah tegangan dioda Zener ya. Kemudian per RS, RS-nya itu adalah resistansi serinya ya. Kemudian ini untuk contoh ya. Misal diketahui tegangan sumber antara 20 sampai 40 volt, resistor pembatasnya 820 ohm dan tegangan Zenernya ini hitung arus pada resistor pembatasnya. Resistor pembatasnya yang RS ini ya. Nah, kita diminta menghitung arus, berarti di sini kita hitung arusnya IS. Oh, IS itu resistor arus pembatas ya ini. Nah, kemudian ini tinggal dihitung aja ya. Jadi yang pertama kita pakai VS yang 20 volt dulu. Memang gitu, Bu. Dia tuh nggak pernah bales. Nggak pernah saya telepon juga. Oke, saya lanjutkan lagi. IS sama dengan VS min VZ per RS kan. Berarti VS-nya kita hitung dulu yang 20 volt. Karena kan eh, apa ini namanya? Voltage regulatornya itu berada di antara 20 sampai 40 volt kan ya. Gitu. Kemudian ya udah dihitung biasa saja. Nanti saya contohkan ya. Dipakai multisim. Zener. Denisa ini kita kegiatan yang di Bekasi tahun berapa? April 2019 kita di Bekasi Hotel Tandika. Ya ampun masih disimpan itu chatnya. Si Denisa ini. Ya, tapi dia kayaknya ngurusin pelatihan aja, Bu. Staff gitu mungkin ya. Udah naik. Ya naiknya juga nggak ke itu sih. Nggak jadi bagian akreditasi juga. Bagian akreditasi sekali. Fauzi itu operatornya. Sekarang udah pindah bagian apa enggak? Oke, ini kita mau coba gambar rangkaian yang tadi ya, regulator tegangan tadi. Nah, ini ada dioda Zener, dan sekali lagi ya, dioda Zener itu banyak tipenya. Saya nggak tahu ini mau pakai yang mana enaknya nih. Nggak ada yang dioda virtual aja ya. Oh, ini ada dioda virtual Zener. Terus kita beri variabel voltage regulator. Kita coba pakai sumber biasa saja ya. Sumber yang seperti ini saja, tapi kita ganti nanti dari 20 sama 40 volt. Terus RS 820.
Oh iya, bentar. Kita mau menghitung arus di R kan ya? Berarti seperti ini. Kita juga bisa lihat tegangannya di sini ya. Tidak bisa download itu ya? Oh iya, betul. Tenang aja, kita nggak bisa unduh penilaian ya. Oke, ini sudah betul. Nah, ini nih. D1 5 volt. Berarti harusnya kan kalau di soal tegangan Zenernya 20 volt ya. Berarti ini kita double klik, kemudian kita ganti breakdown voltage-nya berapa? 20 volt. Oke. Nah, kemudian V in-nya inputnya dia dari 20 sampai 40. Kita coba dulu yang 20. Kemudian kita play. Kenapa ya dari kemarin kok error? Apa ada yang salah? Coba kasih ke. Oh, ya kalau ada error kayak gitu. 124 mikroampere. Tegangannya 19,89 volt. Bentar, ini kalau diganti 40. 24 miliampere ya. Coba saya baca. Kita hitung ya. IS sama dengan VS min VZ per RS. RS-nya 820 ya. Ini saya pakai kalkulator aja. IS, kita kan mau mencari IS, VS dikurang VZ. Nah, ini ketika 40 ya, 40 volt, berarti 40 dikurang dengan VZ-nya adalah 20. Dibagi RS, RS-nya 820. Hasilnya adalah, ini ya, 24, kalau dari kalkulator 24,3902 miliampere ya. Berarti rumusnya valid. Coba kita coba yang 20 volt ya. Kenapa tadi hasilnya kecil banget, tapi memang harusnya kecil sih karena sumbernya 20 kan. Karena ini range-nya 20 sampai 40 volt. Sumbernya 20 dikurang VZ, VZ-nya juga 20 kan. 0 kan pasti 0 dibagi RS berapapun ya hasilnya akan 0, makanya kecil sekali tadi sampai mikroampere. Kita coba simulasikan lagi. Nah, 124 mikroampere ini kan kecil. Gitu. Kok saya close sih? Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau ada error-error rangkaian, biasanya perlu ground ya dia. Kasih aja ground. Ground simbolnya ini ngambilnya di sini nih. Ground. Baik, gitu. Nah, lalu ini contoh rangkaian untuk dioda Zener untuk regulator berbeban. Ini enggak ada bebannya. Kalau ada, nah ketika tegangan Thevenin yang menghadap dioda Zener lebih besar daripada tegangan Zener,
Maka rangkaian itu berfungsi sebagai regulator tegangan. Sesuai dengan teorema Thevenin sama Norton, kita bisa apa namanya, kita mengubah atau membuat suatu rangkaian di depan rangkaian yang akan kita komponen yang kita amati itu kita lihat sebagai suatu black box atau kotak yang hitam, kotak hitam ya, yang entah itu di dalamnya ada komponen apapun. Nah, sesuai dengan sesuai dengan teorema di rangkaian listrik ya. Kalau tegangan Thevenin yang menghadap dioda Zener lebih besar daripada tegangan Zener, kita mengenal seperti ini kan ya. Ini VTH, ini simbol untuk tegangan kan. Untuk sumber tegangan. Kemudian di sini ada Zenernya. Zener itu kan dia juga memiliki tegangan kan ya. Nah, kalau VTH-nya lebih besar daripada VZ, maka rangkaiannya akan berfungsi sebagai regulator tegangan dengan rumus VTH sama dengan RL per RS ditambah RL dikali VS. Begitu. Jadi memang kita harus membuat supaya si VTH-nya ya, tegangan Thevenin-nya itu lebih besar supaya dia berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener regulator berbeban. Untuk di Zenernya sendiri ya, itu ada parameter-parameter arus, variabel arus, ya yang di sini ada IS, kemudian ada IL ya. Di sini dia punya IL kan. IS kan tidak sama dengan IL ya, karena di sini ada Zenernya. Maka kita bisa mencari nilai IS, IL, dan hubungannya dengan IZ. Di sini ada IZ, sesuai dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama yaitu IZ sama dengan IS dikurang IL kan. Iya kan ya, kalau node-nya ada di sini, arus yang masuk sama dengan arus keluar, itu kan hukum Kirchhoff. Jadi IZ sama dengan IS dikurang IL. Nah, IS-nya berapa, IL-nya berapa? IS ini rumusnya sama seperti yang di depan tadi untuk analisis Zenernya, sedangkan IL adalah VZ per RL. Kenapa VZ? Karena tegangan kalau dia di paralel, ini kan posisinya RL sama Zenernya kan dia saling paralel ya, dan tidak ada apapun di sini kan. Tidak ada komponen apapun di antara keduanya, maka tegangannya sama. Makanya kita bisa pakai untuk IZ, IS sama IL-nya. Lalu aplikasi yang lain, dioda Zener untuk wave shaping atau pembentuk gelombang ya. Jadi dia menggunakan 2 Zener seperti ini. Ini adalah sinyal inputnya. Di sini. Dia sinyal inputnya berupa sinusoidal ya, seperti ini nih. Yang punya nilai puncak plus Vp sama min Vp. Kemudian di sini ada resistor pembatasnya ya. Kemudian di sini ada Zenernya, tapi Zenernya kita pasang bolak-balik. Bukan bolak-balik sih, apa namanya? Saling berhadapan ya. Kemudian di sini ada load. Nah, yang mau kita cari itu adalah tegangan di load-nya ini. Nah, caranya bagaimana? Kenapa ternyata caranya bagaimana? Kembali lagi ke sifat dari dioda Zener ya, bahwa dioda Zener itu hanya bekerja di daerah breakdown-nya. Jadi ketika dia di reverse bias. Nah, artinya kalau dan ketika di reverse bias pun dioda Zener itu hanya akan menghasilkan apa ini namanya, arus pada rentang tertentu nih.
Jadi ketika dia sudah di tegangan ini caranya nah, nah yang saya gambar ini dia positif negatifnya seperti ini. Tapi ketika dia berada di bawah, dia jadi negatif dan positif gitu loh. Nah, berarti kan sebenarnya dioda Zener yang bisa bekerja, yang terkena bias mundur atau reverse bias itu kan akan bergantian ya. Kadang dioda yang ini, kadang dioda ini gitu. Nah, lalu karena keluaran dari dioda sendiri keluarannya dia adalah fix ya nilainya, jadi tidak rentang kerjanya tadi hanya di daerah ininya ini. Ya maka hasil keluarannya pun akan seolah-olah terpotong gitu. Padahal ini hanya keluaran menunjukkan tegangan dioda mana nih yang kerja, yang ini atau yang ini begitu. Paham nggak maksudnya? Coba kita simulasikan aja ya. Bentar, simulasi. Oke, ini dioda Zener. Di sini RS-nya saya coba pakai RS yang sama aja lah. Ini tegangannya harus sama ya untuk menghasilkan gelombang yang sama besar puncaknya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian inputnya adalah AC. Sorry. AC power ya, seperti ini. Lalu di sini jangan lupa dia tidak langsung tersambung dengan voltmeter ya, tapi ada beban. Bebannya bukan dioda, bebannya basic. Resistor. Aja ya, nggak tahu ini angkanya benar atau enggak. Kalau gitu ini jangan 20 ya, ini saya buat yang kecil aja. 1 volt. Aduh. Kemudian kita untuk melihat gelombang kita pakai osiloskop ya. Bukan function generator. Osiloskop. Nah, di osiloskop ini saya mau membandingkan sinyal inputnya dengan sinyal output. Dia tinggal disambung-sambungkan aja. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya bisa terlihat. Nggak bisa dirubah ya warnanya ya. Nah, gini hasilnya ya. Ingat tegangan yang ada di sisi beban itu akan sama dengan tegangan dari dioda Zener-nya ya. Inputnya 20 volt ya, bolak-balik, tapi walaupun 20 volt ketika dia terkena ini dioda Zener, maka tegangan dibagi di sisi beban akan senilai dioda Zener-nya.
Jadi ini saya ganti aja ya. Biar nggak terlalu kelihatan timpang. Misal di sini 10 volt, yang di sini 10 volt. Ini berbeda juga nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya tidak akan sama antara puncak tegangan puncak yang atas sama yang bawah. Nah, ini lumayan nih kelihatan. Skalanya saya perbesar aja. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sinyal kotak dia. Skalanya saya oh ini ya. Nah, ini harus diganti AC ya. Jadi kalau pakai osiloskop itu kan juga ada settingan ini AC atau DC. Nah, ini AC 10 volt 10 volt per div itu artinya karena channel A itu adalah tegangan bolak-baliknya ya. Dari sinyal bolak-balik, maka 10 volt per div ini maksudnya adalah ininya ya, sumbu Y-nya dari channel A itu satu kotaknya adalah 10 volt. Bernilai 10 volt. Jadi kalau 2 kotak 20 volt. Nah, tadi kan inputnya 20 volt ya kalau nggak salah inputnya. Saya buat 20 VRMS. Dia bukan VPIC. Jadi VRMS-nya ini ya berarti akan menyesuaikan sinyal yang keluar akan menyesuaikan dengan pengaturan skalanya ini 10 volt per div. Nah, channel B juga sama seperti itu ya. Ini karena kita mau membandingkan dua sinyal, maka harus dibuat skala yang sama supaya apple to apple, supaya kita membandingkan sesuatu yang settingannya sama gitu. Kayaknya ini bisa di ini loh. Oh, bisa di save ya hasilnya. Bentar, ini tuh bisa. Nah, nih saya capture. Jadi hasilnya seperti ini ya. Yang tegangan yang mirip kotak ini adalah tegangan beban. Nah, ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh tegangan Zener. Kemudian ini adalah tegangan inputnya ya. Sinyal inputnya berupa tegangan bolak-balik yang bernilai 20 VRMS. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Bu, mau nanya, Bu. Silakannya. Sebutkan nama sama NIM seperti biasa ya. Nama Gusriel Tambunan NIM 2020-11-227. Itu gelombang dari diodanya itu, Bu, kenapa nggak bolak-balik juga, Bu, kayak sumber? Kenapa nggak bolak-balik? Ini bolak-balik sih, tapi sinyalnya sinyal kotak. Maksudnya bolak-balik yang mana? Hasil outputnya, Bu. Outputnya tadi. Kenapa? Itu sinyal bolak-balik ya, seperti itu disebutnya. Alternating current, tapi dia bukan sinusoidal. Jadi dia sinyal bolak-balik, tapi sinyal kotak. Ininya kan ya. Ininya ya. Iya, Bu. Loh. Ini sinyal bolak-balik tapi enggak tapi sinyalnya berupa sinyal kotak begitu ya. Kalau yang inputnya itu sinyal bolak-balik tapi sinusoidal. Nah, kenapa kok dia bentuknya tidak sinusoidal gitu maksudnya Gus Rial ya? Iya, atau Iya, gimana? Bu. Kenapa nggak Oh, maksudnya sinusoidal juga? kenapa nggak sinusoidal? Karena gini ya. Saya close dulu.
Balik lagi ke grafik karakteristik dari dioda Zener. Grafik karakteristik dioda Zener, dia kan bekerja ketika di daerah breakdown ya, daerah ketika dia di reverse bias. Jadi pada daerah inilah ya, dioda Zener itu justru dapat mengalirkan arus pada tegangan ini gitu. Nah, arus yang dialirkan di sini dia semacam apa itu namanya? Saklar ya. Jadi ketika di reverse bias, ketika di bias balik, kalau tegangan sumbernya itu melebihi tegangan Zener, maka dia arusnya bisa lewat gitu. Nah, arusnya bisa lewat, lalu karena yang dicari adalah tegangan di sisi beban, ya, di sisi beban sini, maka tegangan di sisi beban kan sama dengan tegangan di sini kan, tegangan di terminal ini kan, misalnya terminal AB. Nah, makanya dia kayak semacam saklar gitu. Bisa dipahami nggak? Intinya ketika dia di reverse bias dengan input yang melebihi VZ, dia arusnya bisa mengalir gitu. Nah, kenapa kok ini kota kok nggak ini ya? Karena memang sistemnya saklar kan seperti itu ya. Bisa mengalir terbatas gitu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Karena kita punya ini Oh, loh. jadi batas Zener ini loh. Jadi mau tegangannya. Makanya tadi kan tegangannya ya nggak nyampe 20 volt juga kan, walaupun inputnya 20 volt, karena kita terbatas sama Zenernya itu sendiri. Nah ini, dia nggak sampai 20 volt. Mungkin gini nih, ini saya ganti aja. Ini jangan VRMS, tapi ini VPIC ya. Kalau VPIC, oh nggak bisa ya diganti ya. Biar kelihatan bedanya. Kita pakai function generator aja. Gimana? yang datar itu karena batas dari dioda Zener. Ya, Ya, datar gitu. betul sekali. Saya pakai function generator ya, karena kalau pakai apa ini namanya? Pakai tadi sumber yang sebelumnya itu dia VRMS. VRMS kan bukan VPIC ya, bukan puncak dari gelombang sinusoidalnya. Bukan apa itu amplitudonya gitu loh. Nah, supaya pakai amplitudo, supaya nilainya nominal yang kita setting itu adalah amplitudo, bisa pakai function generator, ada di sebelah sini. Nah, kalau sini bisa kelihatan nih nanti, kelihatan ya bedanya. Frekuensinya nggak bisa ya segini ya. Oh, V peak to peak-nya 20 volt ya. Saya tadi nyetingnya berapa sih? 20 VP. Terus offsetnya 0, frekuensinya 50 Hz. Kenapa jadinya 40 volt ya? Malah kelihatan banget ya bedanya. Harusnya kalau kita setting amplitudo dari gelombang sinusnya, karena ini pakainya VP,
peak harusnya gambar gelombang sinusnya berupa sumber ya, sumber bolak-baliknya itu sinusoidal murninya dia memiliki puncak 20 volt, ke bawah min 20 volt. Tapi kalau di generate dari sini kok hasilnya dia 40 volt ya. Aneh. Nanti saya coba lagi deh. Harusnya kan segini 20 volt nih. Tapi kalau berdasarkan skalanya, channel A itu 20 volt per div. Jadi puncaknya 40 volt dong ini. Nah, seharusnya dia 20 volt sih kalau sesuai settingan. Saya nggak tahu mungkin ada saya yang salah setting atau gimana. Tapi ya benar ya, menjawab pertanyaan Gus Rial tadi, kenapa kok bentuknya nggak sinusoidal, karena ada batasan 10 volt ini loh. Kenapa kok yang keluar tegangan sisi dioda Zener, karena ya kalau kita mau mencari tegangan kan, karena yang mau kita cari adalah tegangan di beban. Tegangan di beban itu dia posisinya paralel sama komponen dioda Zener ini ya, 2 dioda Zener. Jadinya dia ya sama aja, sama dengan keluarannya adalah tegangan Zener itu sendiri. Gitu. Oh, kalau kasus ini, kalau gambar di sini, dia VZ plus 0,7 itu kalau misal Zenernya dia memiliki VZ 0,7 ya. Tegangan dioda Zenernya 0,7. Ya nggak masalah gitu, tergantung dari itu. Makanya biasanya dioda Zener ini selain dipakai untuk wave shaping, juga buat penyarah ya, penyarah tegangan juga. Oke, ini contoh dari datasheet dioda Zener. Untuk mencari tahu nilai VZ-nya, biasanya sudah ada nih VZ. VZ-nya ada nilai minimum sama maksimumnya, lalu ada tipikalnya. Tipikal itu adalah nilai yang sering muncul gitu ya. Jadi kalau kita melakukan beberapa pengukuran, nilai minimumnya diperoleh adalah ini, maksimumnya ini, tipikal yang sering munculnya adalah 2,4. Ini dari satu tipe device Zener diodanya. Biasanya satu ini aja sih yang penting ya anunya, parameter yang dipakai. Karena kita harus memberikan input atau sumber di depan dioda Zener itu lebih Optoelektronik itu apa? Optoelektronik itu adalah teknologi yang menggabungkan optik dan elektronik. Jadi opto itu kan bahasa Latinnya cahaya ya. Contohnya apa? Contoh LED, fotodioda, sama optocoupler. LED atau LED atau ya orang menyebutnya, kalau saya menyebutnya biasanya LED gitu aja ya. Lalu ada fotodioda sama optocoupler. Ini 3 yang akan saya bahas, yang lain ada banyak sebenarnya, tapi tidak ya. LED sendiri contohnya adalah di layar HP atau layar televisi atau ya sekarang kayaknya sudah pada pakai LED juga ya, karena dia memang lebih efisien, kemudian daya yang dibutuhkan kecil. LED sendiri secara penampakan seperti ini nih. Ya, jadi di indikator-indikator yang pakai LED itu umumnya terbuat dari LED yang seperti ini saja. Kalau dari itunya apa ya? Nah, seperti ini ya kalau kita lihat komponennya. Ini adalah LED strip yang itu yang sudah bentuk pita gitu. Kita bisa membentuk sesuai keinginan ya. Tapi kalau per komponennya seperti ini. Dulu awal-awal muncul masih seperti ini saja. Sekarang udah mulai variatif ya. Ada yang bentuknya, ada yang nggak berbentuk seperti ini, nggak berbentuk ini namanya per komponen begini, tapi sudah seperti ini ya, ini fleksibel kabel gitulah. Jadi kita bisa bentuk-bentuk. Intinya kalau di LED ya, kita bahas yang basicnya aja dulu. LED itu dia punya 2 kaki ya, anoda sama katoda. Sama seperti dioda biasa kan, dia punya anoda sama katoda. Yang membedakan apa? Dia punya ini
reflektif ini semikonduktor die ini adalah pewarnanya, lalu reflektif cavity-nya ini buat memancarkan cahayanya. Nah, sementara ini adalah epoxy lens atau case-nya, ya. Bisa terbuat dari epoxy atau dari plastik. Kemudian ini ada wire bond. Jadi yang memancarkan cahaya itu adalah di sininya wire bond-nya. Anvil sama post ini apa namanya? Apa sih frame itu? Rangkanya ya, rangka timahnya. Kemudian flat spot ini adalah daerah bukan apa namanya? Flat spot itu gini, kalau kita mau pasang LED itu kan nggak boleh kebalik, sama seperti kalau kita pasang dioda. Kalau dioda kebalik kan dia jadi nggak bisa mengalirkan arus ya. Nah di LED juga sama, nggak boleh kebalik. Jadi makanya di sini dibuat penanda bahwa yang bagian flat, yang apa ini? Flat itu apa sih? Pipih ya. Bagian yang pipih itu adalah katodanya atau negatifnya. Mana ya? Ini kalau offline saya bawakan komponennya nih. Nggak bisa kelihatan kalau di foto ya. LED. Nah, ini cara pemasangannya seperti ini ya. Jadi sama hampir mirip dengan apa ini namanya dioda biasa. Hanya dia perlu RS. RS itu apa? Resistor pembatas ya. Jadi kalau kita punya sumber tegangan nih baterai, misal langsung kita hubungkan kepada LED, pasti LED-nya akan meledak, akan terbakar karena arusnya melebihi arus dari LED-nya ya. Nah, cara menghitung arus yang melewati cara menghitung arus yang mau mengalir ke LED itu adalah IS sama dengan VS dikurang VD per RS. Ini sangat penting dan setiap LED warnanya beda, biasanya nilai tegangan arus minimumnya berbeda. Artinya apa? Kalau misal arusnya kita kasih RS nih ngawur aja gitu ya. Kita kasih 1000 kilo ohm. Ternyata LED-nya nggak nyala atau nyalanya redup. Kenapa ya? Karena arus yang mengalir ke ke LED-nya ya itu terlalu kecil. Nah, ini adalah berbagai macam nilai VD. VD itu kan tegangan dioda ya. Artinya kalau kita mau menyalakan LED, kita punya LED merah nih. Kita mau menyalakan LED-nya, maka minimal tegangannya, tegangan di diodanya itu adalah sekian, ini berapa nih? 1, sekian lah ya, 1,69 kalau nggak salah. Gitu. Untuk simbolnya seperti ini ya. Jadi seperti dioda biasa tapi ada panah keluar, itu berarti LED. Nanti kalau panah ke dalam sudah bukan LED lagi namanya. Aplikasinya apa? Misalnya untuk tes polaritas. Bentar ya, saya cas dulu. Misalnya untuk tes polaritas. Tes polaritas seperti apa? Kalau kalian punya multimeter di rumah, ya, terus multimeternya itu biasanya ada untuk ngecek polaritas nih. Polaritas kan berarti positif atau negatif ya. Kita nggak tahu tuh terminalnya itu terminal positif atau negatif. Kita nggak tahu nih ya. Ini kita punya suatu rangkaian gitu. Nah, kita nggak tahu ini ada terminal nih ya yang bisa kita hubungkan dengan kita punya baterai ya. Atau punya suatu aki lah, tapi kita nggak tahu akinya itu yang mana yang positif sama yang mana yang negatif. Kita bisa pakai tes polaritas di sini. Jadi ini misal aki, terus di sini ada terminal ya. Kita hubungkan ini dengan salah satu terminal, salah satu port dari alat tes polaritas itu. Bisa juga pakai sih ya. Pakai multimeter itu juga ada tes polaritas juga, tapi di sini coba pakai tes polaritas yang pakai LED aja ya.
Nah, misal di sini positif. Misal di sini kita nggak tahu dia apa kan ya, ini positif negatif kita nggak tahu. Tapi asumsinya kita hubungkan dia pertama kali seperti ini. Kalau misal di sini positif, di sini negatif, maka kira-kira LED apa yang menyala? LED hijau atau merah? Kita kan nggak tahu ya sebelumnya kalau ternyata ini positif, ini negatif. Tapi kalau misal ternyata di aki tersebut di positifnya ada di sini, lalu negatifnya ada di sini, dan kita hubungkan dengan alat tes polaritas, maka LED mana yang menyala? Hijau atau merah? Ya, Bu. Coba dianalisis saja. Kayak LED ini kan kerjanya ini kan sisi positif, kaki positif dari LED. Kalau ternyata ini positif, ini negatif kan ya. Nah, maka yang nyala adalah yang warna hijau. Sebaliknya, kalau ternyata yang kita hubungkan ini negatif. Nggak menyala. Kenapa? Karena yang hijau dibias mundur, ya kan? SMS tahu nggak? Gitu. Bisa dibayangkan nggak? Bisa, Bu. Bisa dibayangkan nggak? Bisa ya, oke. Ini soalnya biasanya sering saya keluarkan di ujian ya, cara kerja tes polaritas. Lalu tes kesinambungan. Nah, tes kesinambungan ini atau kita sebut continuity test itu untuk melihat apakah suatu rangkaian itu sudah tersambung atau enggak. Ini hampir mirip dengan tes pen, bukan tes pen sih, kalau tes pen kan buat mengukur ada arus listrik atau enggak ya. Sama mirip seperti kalau kita punya multimeter, ini kalau offline saya bawakan multimeter nih. Terus kita mau ngelihat apakah rangkaiannya tersambung atau tidak. Nah, cara ngetesnya pakai continuity test, yang mana di alat continuity test itu ada ini nih, ada sumber tegangan ya. Jadi kalau ternyata kita hubungkan dia sama suatu rangkaian, ruwet ya rangkaiannya. Set 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 set. Nah, nyambung tapi sebenarnya dia. Kita cuma mau ngetes dia nyambung atau enggak. Nah, otomatis karena ini rangkaian tertutup ya, arus bisa mengalir kan ya dari positif dari sumber dari sisi terminal positif sumber untuk menyalakan LED-nya. Gitu. Ini kan positif kaki positif dioda. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi sama UPMF, Bu. Tanya Bu Ara ya. Oh, ya udah. Oh iya. Silakan kalau ada yang tanya ya sambil ini nunggu pertanyaan. Kalau se-ais gitu nggak apa-apa. Mungkin karena orang kesehatan juga Bu, jadi ngerti kan resikonya gitu ya. Kesinambungan ini nggak hanya bisa pakai LED ya, bisa pakai buzzer. Buzzer itu simbolnya seperti ini nih ya. Ini nih, gini, terus Sedih banget dia kayak selalu nyalain diri sendiri gitu loh. Jadi karena dia lahirnya apalagi lahir anak kecil. Udah prematur. ini gini ya. Jadi kalau dia nyala, dia tersambung, dia nyala gitu ya. Bunyi ini buzzernya tit gitu. Sama kayak di multimeter kan pakai bunyi ya untuk menunjukkan bahwa dia itu rangkaiannya terhubung atau tidak. Kemudian ini ada fotodioda. Nah, kebalikan dari LED, fotodioda itu kebalikan dari LED ya. Jadi kalau fotodioda justru dia bisa aktif ketika dipicu sama cahaya.
Jadi dioptimasinya untuk sensitif terhadap cahaya. Jika cahaya mengenai sambungan PN, maka akan menghasilkan elektron bebas dan hole. Artinya apa? Artinya arus balik diodanya meningkat ya. Maka dirangkainya seperti ini ya. Nah, lalu ada optocoupler. Optocoupler itu atau optoisolator itu bentuknya seperti ini ya. Sebenarnya intinya adalah kombinasi antara LED dan fotodioda. Di sisi sini sebagai LED, di sisi sini sebagai fotodioda. Jadi dia LED kan seperti ini ya rangkaiannya. Jadi kalau misal di sini arusnya mengalir, ya di sini arus mengalir, kemudian dia tegangannya melebihi tegangan dioda, maka akan keluar cahaya. Nah cahayanya akan ditangkap oleh fotodioda untuk memicu ya, untuk memicu arusnya itu mengalir ke rangkaian yang sebelah kanan. Makanya disebut optoisolator atau isolator optik. Artinya apa? Dia kan terisolasi secara optik ya. Dia teraktivasinya pun secara optik gitu. Jadi kalau ada di sini ada error, ada di sini ada rangkaian ada short atau yang ada yang arus lebih, tidak akan mempengaruhi arus yang sini. Kok bisa? Ya karena tidak terhubung dengan rangkaian gini kan enggak ya. Dia terhubungnya karena cahaya gitu. Kalau nggak ada cahaya yang sini nggak akan aktif yang sisi yang kanan. Optocoupler atau optosilator ini dapat banyak dipakai di rangkaian listrik ya di mana itu namanya? Dapat mengisolasi rangkaian satu dengan rangkaian yang lain hanya berdasarkan optocoupler. Kemudian ini ya, ini contoh yang lain ya. Tadi dioda Zener dioda sudah, LED udah, fotodioda, optocoupler udah. Nah, sekarang ada yang namanya 7 segment indikator. 7 segment indikator itu kalau misal contohnya di lampu merah ya. Di lampu merah yang pakai seperti ini nih. Apa itu namanya? Angkanya ditunjukkan oleh 7 buah segmen LED. Intinya dia LED sih, tapi dibentuknya seperti segmen-segmen seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, makanya disebut 7 segmen. Nanti kalian akan belajar ini di teknik digital ya, cara membuat 7 segmen. Lalu ada laser dioda, dia bisa menghasilkan cahaya ya, laser. Biasanya dipakai di CD atau DVD player. Lalu di broadband communication, lalu ada dioda Schottky. Itu untuk high frequency rectifier. Jadi penyearah yang bekerja di frekuensi tinggi. Ya. Kemudian ada varaktor. Varaktor itu adalah variabel kapasitor sebenarnya. Kepanjangan dari variabel kepanjangannya adalah variabel kapasitor. Dia ada di mana? Ada di TV atau di receiver tuner. Ini di TV yang TV analog dulu ya. Di TV tabung itu pakainya varaktor. Lalu ada varistor ya. Varistor itu adalah variabel resistor. Bisa untuk proteksi tegangan kejut ya. Lalu ada current regulator dioda atau dioda regulasi arus. Ini untuk mempertahankan arus supaya konstan. Biasanya dipakai di regulator arus. Lalu ada step recovery dioda, dia untuk frekuensi multiplier ya. Multiplier itu pengali, jadi pengali frekuensi. Ada back dioda, dia untuk back dioda kebalikan dari junction dioda ya atau dioda biasa, dia justru bisa menghantarkan arusnya lebih baik ketika di bias balik. Digunakan untuk rectifier dari sinyal lemah. Sinyal lemah itu yang ordenya sekian milivolt gitu ya. Jadi kalau ada sinyal-sinyal yang amplitudenya sekian milivolt, dia termasuk weak sinyal. Kemudian ada tunnel dioda. Ini punya nilai resistansi negatif resistant region ya. Jadi di untuk osilator frekuensi tinggi. Lalu ada apa lagi nih? Ada pin dioda kontrol. Ini adalah resistansi dari dioda tersebut dapat dikontrol. Biasanya digunakan untuk komunikasi microwave. Komunikasi microwave itu termasuk komunikasi mobile phone kita ya. Itu basicnya adalah microwave atau gelombang mikro.
Oke, jadi seperti itu ya ceritanya hari ini. Ada pertanyaan nggak? Kamera, kalau dia masak, dia bisa lihat, tenang hatinya gitu kan. Kalau dia masak. Bingung Bu, mau nanya apa Bu? Ini bingung karena paham atau nggak paham nih. Saya mau cari tahu yang pin dioda tadi. Bu. Hah? Bingung karena banyak yang ada nama-namanya itu Bu. Nama-namanya ya. Pasti kalau baru pertama kali akan bingung. Nggak apa-apa. Nanti dibaca lagi. Ini ya, pin dioda itu seperti ini. Jadi dengan kita memodifikasi pengotor, kita menambahkan apa ya? Ini tipe N-nya ada N+, ada P+ ya. Ini pin dioda. Oh, ini loh. Ada N region, P region, ini ada I region. Makanya disebut pin. Ya, intinya sangat banyak sekali kalau disebutkan semuanya akan bingung ya. Ini aja beberapa yang saya ambil dari buku. Dan ini beberapa saya pilih yang memang setidaknya mudah dipahami, aplikasinya juga ada gitu. Ya. Di HP pasti ada juga sih ya LED ya pastilah. Selain di layarnya, kalau misal ada indikator yang nyala, kedip nyala itu biasanya dia LED juga. Nah, sekarang kalau perkembangan semikonduktor ya, perkembangan dioda, transistor dan semikonduktor umumnya itu sudah jauh berkembang daripada dulu. Kalau sekarang semakin kecil ya komponen itunya. Semikonduktor development ada nggak ya gambarnya? Semikonduktor growth. Oh, mungkin diode growth. Berarti sekarang itu sampai mikro dia ya, dimensinya itu saking kecilnya. Yang transistor nih, kita bicarain transistor. Kalau dioda belum nemu. Jadi kalau nah, nih, kalau misal iseng-iseng googling aja ya tentang transistor itu yang pertama dulu seperti apa sih? Jadi ditemukan 70 tahun yang lalu, tahun 47 ya. Kemudian semakin lama semakin kecil ya. Tahun 59 itu mencapai transistor, satu buah transistor ukurannya sebesar ya jempol manusia lah ya. Kemudian mulai transistor itu mulai dikembangkan lagi tahun 80-an, itu adalah penemuan mikroprosesor ya. 16 bit mikroprosesor itu baru 1980. Jadi sebenarnya ini bukan ilmu yang lama gitu ya, transistor itu sekarang pun masih berkembang bagaimana kita membuat transistor yang lebih kecil lagi. Transistor kan salah satu bentuk dari semikonduktor ya, pengaplikasian implementasi semikonduktor untuk komponen elektronik. Dioda juga pasti lebih kecil lagi ya daripada ini. Lalu tahun 2010 nih, ini pasti udah pada lahir kan tahun 2010. Tahun 2010 itu mulai dipakai untuk ya ini untuk typical smartphone, typically exceed 2 billion. Jadi jumlah transistor di dalam satu handphone ya tahun 2010 itu ada sekitar 2 billion. 2 billion itu 2 miliar ya. 2 miliar jumlahnya, itu yang menyimpan semua data kita, memori, RAM, ROM itu semuanya pakai transistor. Kemudian tahun 2020, nah ini 2020 itu it is predicted that jadi diprediksi mikroprosesor dan GPU itu akan sebanyak jumlah saraf manusia, saraf di tubuh manusia. Berapa miliar tuh ya. Jadi bisa dibayangkan ya nanti mungkin HP berapa sih handphone yang kapasitasnya 512 giga itu udah termasuk kecil gitu. Mungkin nanti HP udah penyimpanannya udah 1 tera mungkin ya sama seperti laptop. Saya dulu tahun 2010 beli laptop
RAM-nya 2 GB itu udah yang bagus banget gitu, mahal. Nah, 5 tahun kemudian 2 GB udah nggak ada apa-apanya gitu. Laptop sudah 4 GB, 6 GB, bahkan ada yang 32 GB RAM-nya ya. Itu kita bicara RAM nih, bukan ROM-nya. RAM itu kan buat pemrosesannya ya, kalau ROM buat penyimpanannya. Flash disk pun sama, ketika tahun 2000 awal-awal punya flash disk tuh kapan sih? Saya dulu SMP masih pernah pakai disket. Kayak nggak tahu, kalian tahu nggak disket itu apa? Lalu ada flash disk itu kayak saya kelas 1 SMP kayaknya itu. Nggak kelas 2 SMP lah pakai flash disk yang kapasitasnya 512 MB. Tahu ya, 512 MB itu separuhnya 1 giga. Kan dikit ya. Tapi itu dulu sudah mahal banget ya, harganya ratusan ribu. Nah, sekarang coba flash disk yang harganya yang 32 GB ada yang harganya 40.000 kan. Nah, semakin lama itu karena teknologi semikonduktor semakin banyak yang mengembangkan, semakin banyak yang memproduksi juga teknologi dan semakin kecil, berarti akan semakin murah begitu ya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi intinya jangan berhenti belajar, bisa jadi mungkin chip atau ya kita bicara chip aja itu memang bisa benar-benar disisipkan ke tubuh kita. Karena transistor aja semakin lama semakin kecil gitu loh. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, baguslah. Paham semua ya. Paham dong, Bu. Untuk alhamdulillah. Ini bahasan ini masih bahasan yang remeh-temeh lah ya. Kita belum hitung. Kita kasih pemanasan dulu lah otaknya. Nanti minggu depan kita bahas transistor ya, mungkin akan lebih sedikit ya menghitung lah ya. Saya bilang sedikit ya, jadi nggak usah takut. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan untuk daftar kehadiran saya ambil dari attendance list. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Selamat sore kan, kira sore.